Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Penghuni Air Terjun. Cerita ini ditulis oleh Loka Rehana. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Sejuk alam ini menambah rasa damai dalam relung hati. Sahdu, begitu nikmat angin yang berhembus. Alam perbukitan seolah-olah menyambut kedatangan kami dengan hembusnya angin serta indahnya pemandangan tanpa kabut yang menutupi. Rasa syukur serta kekaguman yang tiada rasa membuatku tak ingin beranjak dari tempat ini. Namun perlahan-lahan kenyamanan itu membuai diriku hingga aku lupa meminta izin kepada pemilik tempat. Bahwasannya setiap kita datang ke suatu tempat, itu artinya kita bertamu. Begitu juga kita ke alam. Selayaknya tamu, maka jagalah sopan santun dan tata krama. Semakin baik kita bertamu, maka semakin senang pula lah pemilik rumah menyambut kita. Alam pun begitu. Kalian tak hanya menikmatinya, tapi kalian juga harus menjaga serta bersikap sopan santun dan tata krama, karena tempat atau alam yang kalian datangi memiliki penghuni juga. Inilah kisahku. Akhir pekan telah tiba. Ingin rasa diri ini menghilangkan rasa jenuh dan lelah karena himpitan pekerjaan serta tuntutan. Sabtu ini kami pun yang berjumlah 25 orang berencana melakukan pendakian ke sebuah gunung di Jawa Barat. Awal aku sendiri ragu akan perjalanan kali ini karena kondisi fisik yang belum stabil. Ditambah lagi semuanya serba dadakan. Jaket, tas sepatu, dan segala keperluan muncak pun aku tak miliki. Hal membuatku semakin ragu untuk ikut bersama tim touringku. Namun karena ketua tim touring sangat amat menginginkanku pergi dan menjamin semua keperluan, baik peralatan maupun logistik yang aku dan suami perlukan. Akhirnya, tepat malam Jumat, setelah adzan Isya, semua anggota touring berkunjung ke rumahku sambil membawa semua keperluan yang aku dan suami serta jagoan kecilku butuhkan. Dengan yakin, kami pun bersiap melakukan perjalanan. Setelah semua berunding dan meyakinkan diri, terutama aku sendiri, tepat pukul 2 malam, makin bergegas menuju daerah yang akan kami jadikan tempat camp sebelum muncak yang akan dilakukan pagi harinya. Sambil beristirahat sejenak setelah perjalanan dari rumah hingga ke lokasi yang membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Tepat pukul 4 subuh, kami pun tiba di lokasi berkumpul sebelum dan setelah kami muncak nanti. Sebagian dari kami mendirikan tenda karena lokasi kumpulnya kami saat itu sebuah tempat yang dipakai untuk camping kalau tidak muncak. Setelah beberapa tenda rapi, aku pun bersama para wanita lainnya yang ikut serta dalam pendakian kali ini memasak makan untuk sarapan kami semua. Sarapan pagi usai, perut sudah terisi sebagai amunisi perjalanan kami. Tibalah saat melakukan simaksi dan tes kesehatan. Di saat tes kesehatan, aku pun ragu dan berharap semoga kali ini alam mengizinkan semua bisa berjalan dengan baik-baik saja. Namun, undangan untukku mendaki gagal karena tes yang aku lalui, dan alam belum mengizinkanku. Sayup-sayup terdengar suara bisikan di telinga kananku, sangat jelas. Gunung tak akan lari, bersabarlah, biarkan alam mengundangmu dengan sendirinya. Percayalah itu. Bisikan itu membuatku merinding, dan seketika semua hening. Muncullah sosok laki-laki
dengan pakaian pendaki, lalu berkata, "Kutunggu kau di puncak, Teh." Ucapan itu semakin membuatku lemas dan pada akhirnya pingsan di tempat. Setelah beberapa menit, aku tersadar sudah ada di sebuah warung dan semua tim touringku masih dengan setia menungguku. Walaupun aku tahu waktu pendakian mereka yang harusnya dimulai beberapa jam yang lalu kini terhambat karena aku. "Maafin Teteh ya, jadi kayak gini, maaf banget," ucapku. "Gak apa-apa Teh, yang penting kesehatan Teteh. Muncak mah bisa lain waktu, ya enggak teman-teman?" ucap seseorang yang saat itu ditunjuk sebagai ketua tim pendakian kami. "Gini aja, kalian semua yang lolos, pergilah tetap muncak, lakukan perjalanan tahunan kita. Kasian, nanti sahabat kita menanti kita," ucapku. "Gak bisa gitu Teh, gak apa-apa beneran. Lagian kan kita juga udah bangun beberapa tenda di tempat tadi kita sarapan," ucap ketua tim lagi. "Gak apa-apa, berangkatlah bang, salam rindu untuk sahabat kita di Surken," ucapku meyakinkan tim untuk terus melanjutkan pendakian. "Baiklah Teh, kami semua berangkat, tapi yang 5 orang di antara kami harus tetap di sini nemenin Teteh dan keluarga," ucap ketua tim kepada semua anggotanya. "Udah bang, gua, Randi, Akmal, Lisa dan Arif akan tetap di sini bersama Teteh," ucap Satria, salah satu anggota yang ikut pendakian kali ini. Setelah kesepakatan dibuat, aku mengizinkan teman-teman untuk melanjutkan pendakian dan kami semua berdoa. Selesai kami berdoa, aku selalu berpesan pada mereka, saling menjaga, kompak, dan jangan pernah tinggalkan teman dalam keadaan apapun. Terpenting, jaga ucapan, sikap, dan sopan santun. Itulah pesan yang selalu kutitipkan pada sahabat-sahabatku. Sambil terus kusalami satu persatu dan berdoa, "Ya Allah, lindungilah mereka, jaga mereka di perjalanan mendaki kali ini, agar bisa kembali bersamaku dengan selamat dan keluarga." Di salah satu anggota pendakian, ada seorang wanita yang memang memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib. Dia selalu menatapku, seakan bertanya, "Apa aku harus muncak Teh?" Aku memberimu senyum serta semangat, meyakinkan diri agar bisa ikut pendakian. Dengan bismillahirrahmanirrahim, ku melepas kepergian tim pendakian kali ini, dan aku pun kembali ke tenda yang kami dirikan sebelumnya bersama 5 orang yang dengan rela hati menemaniku. Setelah sampai di tenda, kami memasak sebagai makan yang tersisa karena beberapa makanan dibawa tim pendakian. "Teh, jangan merasa bersalah begitu, santai aja, kita oke kok," ucap Satria kepadaku. "Teteh gak enak sama kalian, jadi gak bisa ikut muncak. Lihat tuh, tas kerilnya jadi gak ikut naik," ucap sedihku. "Ya elah Teh, jangan baper ah, kayak sama siapa aja. Mending sekarang kita nyari curug atau air terjun sekitar sini, terus mandi, kan enak tuh, seger," ucap salah satu dari temanku. "Ya udah yuk, rapiin biar kita cus, jangan sampai kesiangan, entar gak enak," ucap Satria. Kami pun semua membereskan peralatan tenda dan siap-siap berangkat ke lokasi air terjun yang kami lihat dari maps sebagai petunjuk jalan. Akhirnya kami meninggalkan tempat itu dan menuju air terjun. Selama perjalanan menuju air terjun, pemandangan bukit, hamparan sawah, dan suasana perbukitan menambah nikmatnya
alam saat itu. Saat kami menuju lokasi air terjun, tiba-tiba di pertengahan jalan, motor yang kami semua kendarai mendadak mati di tempat. Lah, ini motor ngapa? Pada mati semua, ucap Satria sambil menatapku. Ya udah, sebaiknya kita menepi dulu, takut gangguan perjalanan orang lewat, ucapku. Kami pun menepi di pinggir jalan sambil memeriksa motor kami. Lah, ini motor aman semua kok, gak ada masalah, ucap suamiku. Dari arah bawah, karena saat itu jalan menanjak, datang seseorang yang sepertinya warga sekitar. Orang itu menghampiri kami dan bertanya, "Kenapa ini Kang, motornya?" "Oh iya, saya Ujang, warga sekitar sini," tanya orang itu yang memperkenalkan diri sebagai Kang Ujang. "Ini Kang, motornya mendadak mati, gak tahu kenapa, padahal semuanya oke," ucap Satria ke Kang Ujang. Kang Ujang pun mengecek motor kami, lalu bertanya kepada kami, "Apa kalian bawa ubi atau singkong ke sini?" "Nun Kang, saya bawa. Kebetulan itu makanan kesukaan saya." "Ada apa ya Kang?" tanyaku. "Nun teh, nun pisan. Boleh Kang minta singkong 1 biji aja," ucap Kang Ujang. Aku pun membuka tas dan memberi wadah singkong rebusku. Lalu Kang Ujang mengambil 1 potong singkong itu dan membuang ke arah pinggir jurang yang memang lokasi kami saat itu berada. "Nuhun ya teh, penghuni di sini memang menyukai singkong rebus teteh. Coba sekarang kalian starter motor kalian, pasti nyala," ucap Kang Ujang menjelaskan. "Waduh, berkurang jatah singkong aku," ucapku dalam hati. Dan benar, motor kami semua menyala. Kami buru-buru beranjak dari tempat itu, serta mengucapkan banyak terima kasih ke Kang Ujang. "Kang, makasih atas bantuannya ya," ucap Satria mewakili kami. Saat itu, aku hanya terdiam karena merasa ada yang aneh dengan senyum Kang Ujang. Tapi kutepis semua hal. Lalu, kami melanjutkan perjalanan. Namun sebelum aku naik ke motor, Kang Ujang berkata padaku, "Terima kasih atas kunjungannya teh. Jaga baik-baik mereka semua," ucap Kang Ujang sambil tersenyum. Yang kupikir berbeda. Aku pun hanya menganggukkan kepalaku. Kami pun bergegas meninggalkan tempat itu. Saat suamiku melihat Kang Ujang di kaca spion motor, alangkah terkejutnya kami. Kang Ujang tak ada di kaca spion. Tapi saat aku tengok ke belakang, Kang Ujang masih berdiri sambil melambaikan tangannya dengan wajah pucat pasi. Sambil menarik nafas dan beristighfar, aku dan suami melanjutkan perjalanan hingga ke air terjun itu. Tak berapa lama, tibalah kami di air terjun itu. Kami pun akhirnya duduk sebentar di sebuah warung yang berada di depan pintu masuk lokasi air terjun. Sedangkan Satria serta yang lain membayar tiket masuk untuk kami semua. Setelah dirasa cukup beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju air terjun yang kata terkenal akan keindahan serta kejernihan airnya. Suasana perjalanan kami dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun sungguh sangat menyenangkan, dengan canda tawa serta diiringi sahdunya angin alam yang berhembus seolah-olah menyambut kami dengan tulus. Terdapat bukit-bukit menjulang di sisi kanan kiri perjalanan kami kali ini. Saat aku hendak memperhatikan sebuah bukit yang paling tinggi, di antara bukit-bukit yang lain, ada sosok wanita cantik berkebaya kuning, keemasan, sambil membawa kereta kencana dengan pelan sambil tersenyum padaku. Perlahan-lahan sosok itu berjalan menghilang.
Aku pun beristighfar dalam hati dan mencoba menenangkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Saat tiba tepat di air terjun itu, aku mendengar sebuah bisikan yang begitu jelas dan lembut dari arah kananku. "Selamat berkunjung, Teteh." Sontak aku pun berhenti di tengah jalan, terkejut akan bisikan itu. Aku tersadar saat ada pengunjung yang memintaku untuk melanjutkan perjalanan. Memang jalan untuk melalui lokasi air terjun hanya jalan setapak menurun. "Astagfirullah, iya ya, maaf ya," ucapku ke pengunjung itu. "Assalamualaikum sohibul wilayah," ucapku dalam hati. "Teteh, sini, ngapain ke sono?" Suara Satria berteriak memanggil, membuat tersadar bahwa arah jalanku salah. Arah jalanku menuju tepian jalan yang tak lain adalah pinggir jurang. Aku beristighfar kembali. "Istighfar Bu, istighfar," ucap suami yang menghampiri dan menenangkanku. Aku pun beristighfar, lalu berjalan menuju teman-temanku yang memang sudah berkunjung di sebuah warung yang berada di lokasi air terjun itu. Kami pun membuka bekal makanan kami, lalu memakan bersama. Dan setelah itu, kami akan melanjutkan dengan berenang. Sedangkan aku sendiri hanya main air, pastinya gak ikut berenang. Satria dan yang lain sudah berenang duluan setelah selesai makan. Aku, suami, dan anakku mengamati keadaan apakah aman untuk anak kami berenang. Saat itu, lokasi air terjun cukup ramai. Bahkan semakin siang, semakin banyak pengunjung itu membuat aku sedikit tenang. Tepat di bawah air terjun terdapat kolom yang cukup dalam, dan di atas kolom itu tertulis larangan berenang. Tapi untuk bagian aliran air terjun bisa buat berenang, ditambah arus air yang deras serta jernihnya air menambah suasana jadi semakin nyaman untuk berenang. Untuk kami semua, termasuk untuk anakku. Aku hanya memperhatikan mereka di pinggir aliran air sambil menikmati dinginnya air terjun. Namun ada hal yang membuatku tak nyaman dan merasa risih, yaitu teriakan, tawa yang berlebihan dari para pengunjung yang sedang menikmati air terjun. Dengan suara tawa terbahak-bahak, teriakan jeritan membuatku semakin was-was dan berpikir, apa mereka tak sadar ini di alam, bukan rumah mereka. Namun tak lama pikiran seperti itu, suara tawa terbahak-bahak berubah jadi teriak salah satu dari mereka yang sejak tadi aku perhatikan. Ada salah satu dari mereka yang menggunakan kaos putih, berusaha untuk berenang di kolam yang terlarang itu. "Jangan berenang di situ, bahaya, lo kagak lihat tulisannya," ucap temannya memperingati pemuda kaos putih itu. "Ya elah, cemen amat lo, kagak bakal tenggelam gue, lo lupa, gue kan perenang ulung," ucap pemuda kaos putih itu. "Hei mas, jangan sembarangan ngomong, itu ada larangan. Buat jangan berenang, udah minggir sono," ucapku kesel ke pemuda itu. Karena semenjak pemuda itu berkata sompral, aku melihat ada sosok pocong yang tepat berada di balik batu sedang menghadap pemuda itu. Sosok itu memperhatikanku saat selesai berkata kepada pemuda itu. Lalu sosok itu berkata, "Jangan ikut campur teh, dia sudah kutandai karena perilakunya menggangguku dengan suara keras dan ucapan sembrononya. Biarkan dia jadi temanku di sini." Tak lama aku melihat pemuda itu menyeburkan diri ke kolam yang berada persis di bawah air terjun yang tertulis dilarang berenang. Aku serta teman dari pemuda itu
hanya saling berpandangan. Lalu aku beranjak dari tempat itu. Aku pun meninggalkan tempat itu, menuju warung di mana barang kami diletakkan. Tiba-tiba, suara teriakan, minta tolong dari para teman-teman pemuda itu terdengar, sehingga tim pengawas air terjun mendatangi mereka. Saat terdengar suara teriakan minta tolong, aku bergegas lari menuju anak serta suamiku yang saat itu masih berenang. "Udah yuk, udah berenangnya, sekarang bilas," ucapku. Anak dan suamiku pun bergegas untuk ke kamar mandi yang ada di lokasi itu untuk membilas diri. Aku pun memanggil Satria dan teman-teman untuk menyudahi berenang mereka. Setelah kami semua sudah rapi dan bergegas untuk pulang, tiba-tiba suara gaduh dari para petugas jaga air terjun dengan panik berlari-lari mencari bantuan. Aku pun penasaran, mendekati, dan ingin tahu bersama Satria sambil melihat keadaan teman-teman pemuda kaos putih itu yang terlihat panik karena temannya yang tadi kaos putih itu sudah hampir 15 menit tak nimbul lagi ke permukaan air. Dengan rasa takut dan berharap-harap cemas, mereka hanya bisa terdiam dan berdoa. Tak berapa lama, datang seorang bapak parubaya yang aku ketahui beliau adalah tokoh masyarakat di sekitar daerah air terjun itu. Bapak parubaya yang kami ketahui bernama Aki duduk di bebatuan sambil bersila dengan memejamkan matanya. Aki sedang berkomunikasi dengan sosok penghuni air terjun yang berbentuk pocong. "Hatur nuhun pisan, tolong kembalikan pemuda itu ke kami," ucap Aki ke sosok pocong penghuni air terjun itu. "Gak mau, dia sudah kutandai, dia mengganggu ketenanganku. Ia berkata tak baik di rumahku, biar ku bawa sosok pemuda sialan ini," ucap sosok pocong itu. "Ampuni pemuda itu, ampuni, kami janji akan memberikan larangan keras kepada para pengunjung di sini," ucap sang Aki. Dengan sok taunya, aku berjalan ke Aki yang sedang berkomunikasi dengan sosok pocong itu. Lalu aku terus memperhatikan komunikasi si Aki dengan sosok pocong itu. Komunikasi yang cukup alot, tak terasa waktu pun sudah sekitar 2 jam. Namun pemuda itu belum juga timbul ke permukaan air. Aku pun kasihan melihatnya. Teman-teman serta dukungan dari suami mengizinkanku membantu. Aku menepuk pundak sang Aki. Aki pun tersadar, lalu menatapku dengan tatapan bertanya. Sudah, Aki suruh para penjaga pos di sini menyiapkan kembang apapun sebanyak 7 rupa. Insya Allah, saya bantu Aki, ucapku. Baiklah Neng, tolong Aki ya, kasihan Neng, ucap Aki. Insya Allah, kita minta pertolongan Allah Ki, ucapku sambil berjalan ke sisi kolam di mana lokasi pemuda itu tenggelam. Aku berwudu, berniat meminta pertolongan sang Gusti Allah. Tak lama, Aki menghampiriku. Ini Neng bunganya. Aku dan Aki sambil berterus membaca doa, menaburkan bunga di kolam itu. Dan alhamdulillah, setelah bunga habis, sosok pemuda itu timbul di permukaan air dengan wajah yang pucat, mata yang melotot. Aku pun menghampiri pemuda itu yang masih terbatuk-batuk karena air yang masuk ke tubuhnya cukup banyak. Dengan dibantu teman-temannya, pemuda itu diberikan handuk untuk menghangatkan tubuhnya. Tak lupa, para temannya membalurkan minyak kayu putih agar tubuhnya lebih hangat. Kau masih diberikan kesempatan untuk hidup. Mulai sekarang, harus bisa menjaga diri, lisan, dan jangan ngeyel. Kalau orang kasih tahu, begitupun buat kalian semua, ucapku sambil menepuk pundak pemuda itu dan berjalan ke arah teman-temanku untuk meninggalkan lokasi itu.
Alhamdulillah, semua selamat dan bisa ditanganin dengan cepat, sehingga korban pun selamat. Pesan dari cerita ini, tetap jaga sikap dimanapun kalian berada, karena kalian itu berkunjung. Artinya, kalian tahu di daerah yang kalian kunjungi. Jangan melanggar larangan yang memang jelas-jelas tertera di lokasi yang kalian kunjungi. Jangan berkata sombral, jaga etika kalian. Itulah akhir cerita dari penghuni air terjun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.